acara sosialisasi kebangsaan yang diadakan oleh MLKI Majelis Luhur Kepercayaan pada Tuhan Yang Maha Esa Indonesia. Hotel Haris, Jalan HR Muhammad, Surabaya. Suasana rencana dimulai jam 3 sore, cuman ini kelihatannya masih molor, ruangan masih kosong. Ini masih di depan gedung, di depan ballroomnya. Suasana peserta baru juga berdatangan. Oke. Ini kopi saya. Suasana registrasi di depan pintu ballroom oleh panitia. Ini untuk makan malam nanti sudah disiapkan. Ya, oke. Inilah ballroom acara sosialisasi wawasan kebangsaan yang diadakan oleh MLKI Majelis Luhur Kepercayaan kepada Tuhan Yang Maha Esa untuk Surabaya. Peserta belum full, cuman sudah mulai berdatangan. Direncanakan acara mulai jam 3, tetapi ini molor. Oke, terima kasih. Yulianto SH untuk berkenan menempati tempat yang sudah disediakan. Acara segera dimulai. Dengan Majelis Luhur Kepercayaan Indonesia MLKI Jawa Timur, Hotel Haris 12 November 2022. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu ibuku. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita berseru. Bagi arwah para pahlawan yang telah gugur mendahului kita demi memperjuangkan keberadaan, kelestarian, dan tegak kokohnya Negara Kesatuan Republik Indonesia, mengheningkan cipta mulai. Sila. Satu. Ketuhanan Yang Maha Esa. Ketuhanan Yang Maha Esa. Dua. Kemanusiaan yang adil dan beradab. Kemanusiaan yang adil dan beradab. Tiga. Persatuan Indonesia. Persatuan Indonesia. Empat. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Rahayu. Gusti ingkang Maha Agung, Gusti ingkang Maha Welas Asih,
Gusti ingkang Maha Adil. Paduka minangka sesembahan para titah ing donya. Keparenga kawula sami sujud ing ngarsa paduka. Sedaya kelepatan kawula sami nyuwun gunging pangapura. Kawula sedaya sami mertobat ing ngarsa paduka. Gusti ingkang Maha Welas Asih, paduka minangka sumbering sumber ingkang anyumbering sedaya sumbering agesang. Para warga MLKI ugi anggota DPRD Jawa Timur, Bapak Yordan M. Badaragoa, badhe nderek sosialisasi wawasan kebangsaan. Mugi pinaringa kelancaran ugi karahayon. Sesampunipun acara menika mugi kawula sedaya paringa nambah pengetahuan bab wawasan kebangsaan. Pinaringan semangat dados warga negara ingkang anggadhahi toleransi tinggi. Ujung derajat bangsa. Guyub rukun nyawiji kinarya jagi lestaripun Pancasila miwah jejeg adege NKRI. Inggih namung dhateng paduka kawula sami tansah pasrah lan sumarah. Gusti anyumbadani. Rahayu, rahayu, rahayu. Rahayu. Bapak Gunawan selaku Ketua MLKI Surabaya berkenan menyampaikan sambutannya. Juga Bapak Yulianto serta para anggota MLKI yang hadir pada siang hari serta undangan yang lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Dan selamat sejahtera untuk semuanya. Salam kepercayaan kami. Rahayu. 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 Tidak lupa juga terima kasih kepada MLKI yang mana MLKI pada hari ini beserta anggota seluruhnya sudah hadir memenuhi undangan dari Bapak Yordan sebagai anggota DPR Provinsi Jawa Timur sebagai wakil pemerintah tentunya. Kemudian terima kasih pula kepada semua anggota, terutama para sesepuh dan piri sepuh anggota MLKI yang sekarang hadir. Kemudian perlu saya sampaikan bahwa panitia di sini dalam wawasan atau hearing dengar pendapat antara Bapak Yordan dengan para anggota MLKI, yaitu para penghayat yang ada di Surabaya dan luar Surabaya. Tentunya nanti bisa menyampaikan hal-hal yang perlu disampaikan kepada pemerintah yang diwakili oleh Bapak Yordan. Apa kesulitannya dan apa keluh kesahnya. Kesempatan yang baik pada siang hari ini merupakan kesempatan emas tentunya bagi para penghayat yang hadir pada siang hari ini. Selain itu juga terima kasih atas pemberian Bapak Yordan untuk menunjuk kita MLKI.
Yang saya hormati juga para tamu undangan yang sekaligus anggota MLKI di Surabaya dan sekitarnya. Yang saya hormati MLKI Kota Surabaya, Kota Gresik, dan Kota Sidoarjo. Terima kasih atas partisipasinya. Terima kasih atas kedatangannya. Pada acara yang sangat terhormat ini, saya bangga berdiri di depan panjenengan semua. Saya perlu sampaikan bahwa penghayat kepercayaan sudah saatnya untuk lebih muncul, lebih mengedepankan peran serta kita di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Perlu Bapak Ibu ingat semua bahwa kita memiliki hak yang sama di hadapan hukum sebagai warga negara yang dilindungi oleh undang-undang. Perlu kami ingatkan teman-teman di DPP sangat berjuang tentang regulasi. Di antaranya dimulai tahun 2006 kita sudah mendapatkan difasilitasi oleh negara dengan UU 23 dan PP 37 tahun 2006 dan 2007 tentang pengosongan KTP di kolom penghayat. Tetapi Bapak Ibu, dalam prakteknya kita tidak bisa dengan serta-merta langsung semudah itu untuk merubah identitas kita. Sehingga pada tahun 2017 kalau nggak salah ada putusan MK yang menegaskan, menyatakan untuk kita penghayat kepercayaan disamakan derajatnya dengan agama. Tetapi demikian juga adanya di lapangan masih ada kendala-kendala yang mungkin kita hadapi bersama. Nah, untuk itu perlu kita sadari, perlu kita mengerti bahwa kita ini sebagai warga negara yang baik, setiap 5 tahun kita ada pesta demokrasi. Terkadang kita lupa bahwa kita ini punya wakil rakyat. Gitu? Kita itu punya wakil rakyat yang menyuarakan suara kita. Dan sekarang ini kita, terima kasih sekali, kita diwadahi oleh Pak Yordan. Mas, apa yang bisa saya bantu legislasi penghayat kepercayaan di tingkat Jawa Timur? Tepuk tangan untuk beliau. Jadi ini kesempatan bagus, kesempatan emas. Seperti yang disampaikan Pak Gunawan tadi, betul bahwa pemerintah sudah memberikan undang-undang untuk mewadahi kita. Mumpung enak Pak Yordan tak lapor no bisa naik, kan begitu toh? Sehingga nanti beliau yang akan mendobrak ke sana gitu. Yes. Jadi pada saat ini saya butuh panjenengan berani untuk mengakui jati diri bahwa saya orang penghayat. Ini betul-betul dijamin undang-undang dan sudah mulai ada rekan-rekan atau teman-teman dari anggota dewan yang melirik kita, membantu kita. Sudah barang tentu semuanya dalam tanda kutip kita punya kaitan ideologi yang sama. Saya pikir teman-teman penghayat gak enak sing ceritanya nolak banteng iki ora enak. Pasti banteng kabeh wae ceritanya gitu. Gitu. Wah pasti itu. Tidak bisa tidak. Jadi ya sesuai apa yang kita miliki adalah warisan bangsa kita, kearifan lokal bangsa kita bersumber dari Bung Karno dan sebagainya. Lebih jauh lagi kita Pancasila yang sudah sebenarnya diuri-uri sejak zaman Majapahit dengan bendera merah putih gulo keloponya, itu filosofi kita, itu punyanya orang Jawa. Nah sekarang kita memiliki saudara lagi, tambah saudara Pak Yordan untuk membantu kita. Jangan segan-segan nanti kalau kita ada kesulitan, sowan aja kita ke DPR. Pak, mohon izin sowan melaporkan kondisi di lapangan seperti ini, bla 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 bla. Saya yakin beliau akan menerima dengan senang hati. Nah,
Tidak panjang lebar sambutan saya, nanti kita sambung di dialog sesi kedua dengan saya. Kalau di sesi pertama dengan Pak Yordan, semoga sambutan saya menginspirasi apa yang akan sampaikan kepada Pak Yordan nanti. Demikian yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Rahayu. Rahayu. Salah satu tugas yang diberikan kepada kami di DPRD Provinsi Jawa Timur untuk meningkatkan rasa kebangsaan, kecintaan terhadap NKRI, mengenal jati diri bangsa kita. Sebagian dari Bapak Ibu sudah pernah bertemu, tahun lalu mungkin kita ada acara yang sama, tapi waktu itu dari berbagai agama dan juga ada sebagian dari teman-teman MLKI. Nah, kenapa kemudian hari ini khusus untuk MLKI? Karena kami merasa bahwa ada hak-hak dari MLKI, dari teman-teman penghayat kepercayaan itu yang belum sepenuhnya terwujud dengan baik. Ya, oleh karena itu kebetulan saya di Komisi A DPRD Provinsi Jawa Timur bidang hukum dan pemerintahan yang juga membidangi masalah kesatuan bangsa, maka hal seperti ini tidak bisa didiamkan. Tentu kami paham bahwa tantangannya juga tidak mudah. Nanti kami akan jelaskan beberapa problematika bangsa kita yang mungkin nanti bisa mendasari kita dalam mengambil langkah-langkah apa yang harus dikerjakan. Sebelum lebih jauh, saya perkenalkan diri saya dulu. Nama saya Yordan M. Batara Goa. Ya, tidak perlu ditambah goa hantu atau goa selarong, tidak perlu. Ya, M-nya juga bukan maling. Ya, M-nya Malino. Tapi saya singkat supaya tidak terlalu panjang. Batara Goa ini farm dari Toraja, khususnya Toraja Mamasa. Ya. Tetapi saya punya oma dari Minahasa, ya, farm Lombogia. Saya punya ibu dari Jawa. Saya punya istri orang Batak. Nah, ya, jadi saya juga punya marga Batak, Sihaluhu, ya, karena istri saya Semanung Kalit. Ya, kalau di Jawa saya punya kumpulan Terah Wongsorejo di Magetan. Ya, konon katanya masih ada hubungannya dengan Pangeran Diponegoro, tapi saya tidak tahu bagaimana. Ya, jadi seperti itu. GKJW, Gereja Kristen Jawi Wetan. Ya, jadi gereja yang juga masih bersandar pada tradisi Jawa. Jadi hasilnya agak mirip-mirip lah kita ini. Ya. Nah, kami berharap acara ini nantinya bisa merumuskan beberapa hal yang kami harus perjuangkan di DPRD. Ya, kami tentu di DPRD punya hak mulai dari legislasi, menyusun peraturan daerah, budgeting, menyusun anggaran, maupun pengawasan. Nah, tadi disampaikan kalau ada masalah silakan dilaporkan ke kami. Itu nanti menjadi bagian dari tugas pengawasan yang harus saya jalankan. Tetapi tidak perlu datang ke kantor, terlalu merepotkan. Bapak Ibu sudah terima kartu nama kami? Sudah. Nah, itu ada nomor WA-nya, silakan di WA, silakan di telepon, ya minimal di miss call, jadi saya tahu ada telepon masuk, karena telepon saya selalu silent supaya tidak mengganggu. Nah, nanti ada ini saya cek apakah ada WA yang belum saya baca. Dan teleponnya saya bawa sendiri, jadi saya juga bisa tahu. Karena ya memang saya ini dibayar untuk melayani masyarakat. Ya, jadi kalau nggak ada yang WA ke saya, pagi aku nggak dipercaya mana ini. Ya, karena tidak ada yang mengadu. Dan monggo jam berapa saja silakan. Ya, sepanjang saya masih bangun melek,
saya lihat HP, ada yang masuk atau ada yang telepon, saya upayakan untuk bisa menjawab. Nah, sebelumnya juga saya ingin, ini supaya juga Bapak Ibu, saya juga lebih mengenal ya. Ya, karena ada pepatah tak kenal maka tak kenal ya. Tak kenal ya jelas tak kenal ya. Ya. Dan saya tadi minta listnya, ada banyak ternyata. Beberapa diantaranya, ngapunten saya juga baru mengetahui, tapi mungkin kalau ada yang hadir di sini mungkin bisa angkat tangan gitu supaya kami juga bisa kenal nggih. Dari Sabto Darmo Indonesia ada? Ya, ini sepertinya banyak ya. Tepuk tangan untuk Sabto Darmo. Dari Persada, ada dari Persada? Tidak ada ya. Ya, dari Sumarah. Ya, dari Sumarah terima kasih sudah hadir. Mudi Utomo. Ya. Terima kasih sudah boleh hadir. Kapri Baden. Ya, ini kelompok ini terima kasih. Dari Paham Jiwa Diri Pribadi. Ya, terima kasih sudah boleh hadir. Sukmo Sejati. Terima kasih. Dari Perjalanan. Ya. Terima kasih. Tak Bernama. Ya. Oh ya, terima kasih sudah boleh hadir. Tak Bernama. Tak bernama. Namanya ya tak bernama ya. Ya. Jadi ya ini luar biasa. Dulang Projo. Ya, luar biasa banyak Dulang Projo. Pamungkas Titi Joyo Sampurno. Pamungkas Jati Titi Joyo Sampurno. Ngapunten, Pamungkas Sejati Titi Joyo Sampurno. Yeah. Oh, Pamungkas Jati Titi Joyo Sampurno. Terima kasih. Dari Buddha atau Buddha ya? Buddha Jawi Wisnu. Wih, luar biasa. Ya. Ini dulu saya sempat baca sejarahnya, sempat dilarang ya. Terus sekarang sudah bisa bangkit lagi. Padunungan Urip Sejati, napa enten? Baik, dari Dharma Bakti, dari Kautaman Jawi, dari Perguruan Ilmu Jiwa, terima kasih Bapak, dari PDKK, PDKK ini mungkin singkatan Pak ya, napa enten? Dari Murti Tomo Waskito Tunggal. Apa ada yang hadir perwakilannya? Baik. Urip Sejati. PJKW. Napa nih Pak PJKW? PJKW ini napa? Oh, Pendowo. Oke. Kemudian Kawruh Sedulur Sejati. Terima kasih. Dari Lebdo Gunung Gumelar. Ya. Dari Dharma Bakti. Kemudian Olah Rasa Sejati. Yang terakhir dari Gunung Jati. Oh iya, tepuk tangan buat Gunung Jati. Apa ada yang belum disebut? Ya, saking pundi Bapak? Oh, Margani Kamulyan. Ya, terima kasih sudah boleh hadir di tempat ini. Ya, jadi Bapak Ibu ini luar biasa. Saya saja yang dosen Pancasila, saya 10 tahun ngajar Pancasila. Ya, banyak yang saya baru mendengar. Ya, dan saya harus mengapresiasi karena dulu dikatakan kan harus aku cinta Indonesia, betul ya? Nah, agama saya ini kan agama impor. Ya, jadi kita harus hormat ke teman-teman paguyuban organisasi penghayat karena ini asli Indonesia. Ngoten nggih?
Jadi jangan sampai yang impor itu justru menggeser yang asli Indonesia. Ya, artinya tidak boleh kebalik-balik. Ya, cuma kalau kita ngomong ini di luar pasti banyak yang protes. Ya. Nah, jadi Bapak Ibu, itu sebabnya nanti ada beberapa hal yang sebetulnya saya justru lebih banyak membutuhkan masukan. Ya, saya ini harus berbuat apa? Apa yang harus kami lakukan? Mumpung saya ada di Komisi A, ada di DPRD Provinsi Jawa Timur. Sehingga kemudian keberadaan saya ini juga bisa bermanfaat buat Bapak Ibu semua. Ngoten nggih? Jadi saya ini bahagia saya itu apabila diri saya ini bisa bermanfaat. Jadi monggo manfaatkan saya sebesar-besarnya. Ya, tapi saya sudah punya istri loh ya. Jadi memanfaatkannya jangan dipek jadi suami. Ya, pek mantu boleh tapi harus sabar. Anak saya masih kelas 4 SD. Ya begitu Bapak Ibu. Jadi kewajiban kami menyelenggarakan sosialisasi wawasan kebangsaan. Kalau di pusat namanya 4 pilar. Kalau kami di provinsi namanya sosialisasi wawasan kebangsaan. Semoga acara ini nanti bisa berguna buat kita semua. Dan setelah ini nanti akan ada sambutan dari Ketua DPRD Pak Kusnadi melalui video. Terima kasih, selamat sore, Rahayu. Rahayu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati teman-teman anggota DPRD Provinsi Jawa Timur dari fraksi PD Perjuangan yang sedang melaksanakan tugas melakukan sosialisasi wawasan kebangsaan. Ibu, Bapak Kepala Desa atau Lurah, Ibu, Bapak perangkat aparat keamanan baik dari kepolisian maupun dari TNI serta panitia. Yang saya muliakan, Ibu, Bapak, saudara-saudara peserta kegiatan sosialisasi wawasan kebangsaan. Yang saya taati, para pemuka agama, para pemuka masyarakat, para sepuh dan bini sepuh, serta para tokoh yang hadir. Saya Kusnadi, Ketua DPRD Provinsi Jawa Timur. Sebagai Ketua DPRD Provinsi Jawa Timur, saya perlu melaporkan kepada saudara-saudara bahwa satu di antara tugas kami, para anggota DPRD adalah melakukan pendidikan politik kepada rakyat. Di DPRD Provinsi Jawa Timur, terdapat berbagai kegiatan pendidikan politik kepada rakyat Jawa Timur. Tugas pelaksanaan pendidikan politik tersebut dilakukan oleh para anggota DPRD Provinsi Jawa Timur kepada konstituennya. Satu di antara materi pendidikan politik itu adalah tentang wawasan kebangsaan. Materi pendidikan politik tentang wawasan kebangsaan meliputi berbagai hal, antara lain tentang bentuk negara kesatuan Republik Indonesia, ideologi Pancasila, dan lain-lain. Tujuan dilakukannya pendidikan politik tentang wawasan kebangsaan ini tidak lain agar seluruh rakyat bisa memahami tentang jati dirinya sebagai bagian dari bangsa Indonesia. Dengan pemahaman yang baik tentang jati dirinya sebagai bagian dari bangsa Indonesia, maka akan melahirkan kesadaran berkebangsaan yang tinggi. Kesadaran akan berkebangsaan yang tinggi akan melahirkan semangat kegotong royongan yang tinggi pula untuk perlunya bahu-membahu membangun negara kesatuan Republik Indonesia untuk mewujudkan cita-citanya, yaitu sebagaimana yang termuat
dalam alinea keempat pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Ibu, Bapak, dan saudara-saudara sekalian, di samping saya sebagai Ketua DPRD Provinsi Jawa Timur, saya adalah juga Ketua DPD PD Perjuangan Jawa Timur. Pada kesempatan yang mulia ini, saya ingin menyampaikan terima kasih kepada seluruh pengurus, kader, anggota, simpatisan, dan warga masyarakat Jawa Timur yang pada tahun 2019 telah memilih PDI Perjuangan. Karena kepercayaan itu, maka saya bisa menjadi Ketua DPRD Provinsi Jawa Timur. Tanpa kalian semua, saya bukan apa-apa dan bukan siapa-siapa. Semoga sebagai Ketua DPRD Provinsi Jawa Timur, saya bisa menjalankan amanah rakyat Jawa Timur ini. Sebagai Ketua DPD PD Perjuangan Jawa Timur, saya menghimbau kepada seluruh jajaran pengurus PD Perjuangan untuk bersama-sama menjaga amanah rakyat tersebut, sehingga di tahun 2024 rakyat akan lebih banyak lagi mempercayakan suaranya kepada PD Perjuangan. Terima kasih. Merdeka, merdeka, merdeka. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tambah Remix.
jadikan contohnya.